Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervian Rizky Ramadan. Biasa dipanggil Rizky. Saya dari Prodi PPKN dari Universitas PGRI Kanjuran Malang. Nah, di sini saya ingin mereview eh, acara bedah buku kemarin yang sudah diselenggarakan di Gramedia Kayu Tangan, yang dimana di situ penulis dari buku Adakah Filsafat Indonesia adalah Bapak Andri sendiri, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pancasila. Dan ada beberapa pengulas juga yang akan saya review juga. Jadi di sini buku yang dibedah adalah Adakah Filsafat Indonesia. Nah, di sini saya akan mengaitkan beberapa poin. Yang pertama adalah mengapa filsafat Indonesia terlihat tidak jelas. Karena yang saya tangkap di mm, acara kemarin, karena uh, keabstrakan, karena apa ya, di dalam keabstrakan tersebut apa ya, terdapat kesempurnaan. Seperti apa, kayak seperti kita berketuhanan. uh, karena apa, karena Tuhan itu tidak terlihat abstrak. Jadi di dalam keabstrakan tersebut itu ada kebenaran. Terus yang kedua, Pancasila tidak dipahami sebagai filsafat karena titik paling tajam dalam diskusi adalah Pancasila sama ini lebih banyak diajarkan sebagai sejarah, hafalan, formalitas akademik seperti itu. Makna filosofis Pancasila bersifat ideal. Kita dalam Pancasila bersifat konseptual, misal seperti ketuhanan, bukan Tuhan agama tertentu. Itu yang kemarin sudah dijelaskan oleh pengulas yang pertama tentang ketuhanan. Apa ya, titik tertinggi itu bukan Tuhan tapi ketuhanan. Kalau semisal Tuhan itu apa ya, merujuknya ke satu Tuhan atau ke satu sesuatu begitu. Kalau ketuhanan ini lebih universal semuanya. Terus kemanusiaan, kalau manusia kan saya manusia, dia manusia, banyak manusia. Jadi sini yang ditekankan itu adalah kemanusiaan yang konkret, yang adil gitu. Terus Pancasila juga sebagai ideologi terbuka, seperti kebenaran bersifat dinamis, tidak absolut, harus selalu didialogkan. Itulah Pancasila. Nah, terus filsafat Barat dan Timur. Kalau Barat lebih ke logika, kalau Timur lebih ke rasa. Karena apa? Indonesia ini dinilai terlalu apa ya? Meniru rasionalisme, rasionalitas Barat dan mulai meninggalkan kearifan lokal. Padahal kehidupan manusia membutuhkan keseimbangan antara logika dan rasa. Memang benar kita tidak bisa disamakan dengan Barat. Karena apa? Karena di Barat itu filsafatnya filsafat logika seperti itu. Kalau kita kan rasa, karena kita di Indonesia masih apa ya, punya perasaan, saling tolong menolong ya. Sudah dari dulu budaya kita seperti itu, jadi kita apa ya, sifat rasa apa ya, rasa itu tidak akan pernah hilang dari kita. Terus diskusi kemarin itu juga relevan dengan kondisi negara kita sekarang ini. Saya melihat kritik bahwa Pancasila diajarkan sebagai hafalan adalah kritik yang valid ya. Pancasila banyak yang cuma hanya dihafalkan karena gimana ya, bentar. Karena sekarang banyak yang hafal bunyinya saja tapi kesulitan menjelaskan apa makna dalam Pancasila tersebut dan bagaimana merefleksikannya dalam kehidupan nyata.
seperti itu. Terus Pancasila sebagai ideologi terbuka, kekuatan atau kelemahan. Ideologi terbuka membuat Indonesia fleksibel, adaptif, demokratis. Namun di sisi lain, hal ini juga membuat implementasi Pancasila sering tidak konsisten. Seperti contoh pertanyaannya, apakah keterbukaan ini menjadi kekuatan atau justru kelemahan? Menurut saya, keterbukaan adalah kekuatan, tetapi tanpa pemahaman filosofis, keterbukaan berubah menjadi kebingungan. Itu relevansi dengan tantangan bangsa jika dikaitkan dengan Indonesia hari ini, konflik sosial juga masih terjadi, intoleransi masih ada, kesenjangan sosial masih tinggi. Ini menunjukkan bahwa nilai Pancasila belum sepenuhnya internalisasi, misalnya bukan Pancasila tapi pada cara kita memahami Pancasilanya. Jadi saya setuju dengan argumen buku bahwa Indonesia memiliki filsafat, namun filsafat tersebut masih berada pada tahap nilai budaya, belum menjadi kesadaran kolektif. Tantangan kita sebagai mahasiswa adalah menghidupkan kembali Pancasila sebagai filsafat hidup, filosofi hidup, bukan sekedar simbol negara. Jadi mungkin itu saja review yang dapat saya sampaikan kepada kalian penonton semuanya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan dalam video ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.